Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Baik, Ustazah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ustazah. Alhamdulillah. Yes, Yes, Allahu Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya. Sudah sarapan? Belum. Kenapa belum sarapan, Mas Raffi? Terus, semuanya sudah sarapan? Masa? Sudah. Ada yang puasa sunnah Senin? Ada yang puasa sunnah Senin? Tidak ada ya? Ya, nanti kalau di hari Kamis, kalian belajar puasa Senin Kamis ya teman-teman. Puasa sunnah ya. Karena itu manfaatnya juga banyak sekali. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Siapa di sini yang mau memimpin berdoa? Yang mau memimpin berdoa? Mana? Ayo. Gak ada yang mau. Aduh, kelas 5 ini bagaimana? Gak ada yang berani memimpin berdoa. Oke, Mbak Kanaya. Assalamualaikum. Salam, Mbak. Kita akan dipimpin berdoa, Mbak Kanaya. Sikap berdoa. Oke, teman-teman, sikap berdoa. Doa sebelum ikrar anak bermata, satu bertakwa kepada Allah, dua mengikuti sunnah Rasul, tiga berbakti kepada orang tua, satu kepada ustaz dan ustazah, lima sayang kawan tak punya lawan, enam senang belajar dan berprestasi. Buat kepada Nabi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, ya Habib, salam alaika. Sikap berdoa, teman-teman. Wabil Islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni warzuqni fahma. ya Allah, Islam agamaku dan alhamdulillah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kedua orang tua. Wali-walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku sejak kecil, diberi kesehatan Allahumma badani, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Ya Allah, sehatkanlah. Amin. Doa diberi kesehatan Allahumma asir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan kesulitan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan disiapkan buku catatannya, buku CSIT 5D, buku paket CSIT 5D dan alat tulisnya. Yang belum menyalakan kamera, silakan dinyalakan kameranya.
Mas Jibril, Sudah Mbak dari Naila, Mas kemarin, Rian, Mbak Bos. Fiana, Mbak Bintang, oke, Mbak Keisha. Yang lainnya, Mas Orfa, Mas Ihsan, Mbak Sabrina, Mas Abid, Mbak Aurel. Silakan dinyalakan kameranya. Oke, teman-teman sudah siap sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Siap ya. Oke, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Pantun. Tentang pantun. Iya, Mas Raffi benar. Pantun. Ada yang tahu pantun apa sih pantun? Tidak tahu. Tahu. Iya, yang ada di Upin Ipin itu, yang jarjit itu ya biasanya pantun. Oke. Iya, kucing Saleh. Oke, Ustazah izin share screen ya teman-teman ya. Ya. Sudah kelihatan share screen Ustazah? Teman-teman sudah kelihatan share screen Ustazah? Sudah ya. Ada. Hari ini kita akan belajar tentang pantun dan properti tari. Oke, sekarang belajar pantun terlebih dahulu ya. Pantun. Bunga ranum buahnya lebat, air perigi terasa hangat. Assalamualaikum anak hebat, sambut pagi penuh semangat. Ayo gak dijawab salamnya Ustazah. Assalamualaikum anak hebat, selamat pagi penuh semangat. Waalaikumsalam. Oke, bagus yang sudah jawab salam ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Pantun. Pantun. Ada yang tahu pantun itu apa pantun? Ayo, masa nggak ada yang tahu? Tadi malam tidak ada yang belajar? Pantun. Pantun itu nggak ada. Lama. Ya, puisi lama. Puisi lama yang terikat aturan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Setiap bait pantun terdiri atas 4 baris atau larik. Ya, seperti yang dicontohkan Ustazah tadi, ada 4 baris ya teman-teman ya. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ya, setiap barisnya. Ya. Kemudian baris pertama dan kedua dinamakan sampiran, merupakan sampirannya ya teman-teman ya. Sampiran, baris 1, 2 itu sampiran. Kemudian baris 3 dan 4 merupakan isi dari pantun, isinya ya. Kayak ini tadi. Yang baris 1, 2 merupakan sampiran. Bunga ranum buahnya lebat, air perigi terasa hangat. Nah, ini merupakan sampirannya ya. Kemudian Assalamualaikum anak hebat, sambut pagi penuh semangat. Nah, ini merupakan isinya, isi dari pantun ya. Maksud dari pantun ini apa? Ada yang tahu maksudnya apa? Pantun apa ini namanya? Pantun. Pantun sapaan ya teman-teman ya. Ini merupakan pantun sapaan karena di situ ada kalimat Assalamualaikum anak hebat. Nah, itu merupakan sapaan ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Nah, ciri-ciri dari pantun. Yang pertama, bersaja ABAB. Nah, diingat ya teman-teman. Ciri-ciri pantun itu yang pertama bersaja ABAB. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris ya. Satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 suku kata. Ya, 8 sampai 12 suku kata. Baris yang keempat, baris pertama dan kedua, baris 1, 2 itu namanya sampiran, baris 3 dan 4 namanya isi. Ciri-ciri pantun. Dilihat, bersaja ABAB. Bersaja ABAB. Contohnya seperti ini. Bunga ranum buahnya lebat. Air perigi terasa hangat. Batngat ya. Batngat ya. Assalamualaikum ala anak hebat. Oh ya sama ya. Bat ya. Bersaja ABAB ya. Sambut pagi penuh semangat. Nah, sama ya ABAB. Batngat
bat, ngat. Belakangnya ABAB berarti ya. Berbeda, jangan AABB. Bersajak ABAB ya, pantun itu ya teman-teman ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Yuk, yang lainnya sudah paham atau masih bingung? Paham. Tadi ciri-ciri pantun yang pertama apa? Baca ABAB. Baca ABAB, kemudian yang kedua? Yang kedua? Ayo. Bait terdiri atas 4 baris. Iya, terdiri dari 4 baris. Satu bait terdiri dari 4 baris ya teman-teman. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Terdiri dari 8. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya. Dan yang keempat, baris 1 dan 2 merupakan Sampiran. ya, sampiran. Kemudian baris 3 dan 4 namanya Isi pantun. Pantun. isi pantun. Oke, nah ini ya contohnya, contoh pantunnya bersajak yang bersajak ABAP. Bunga ranum buahnya lebat. Lebat. Air perigi terasa hangat. Ngat ya, belakangnya ngat ya. Assalamualaikum anak hebat. Nah, bat lagi. Bat ngat ya. Sambut pagi penuh semangat ya. ABAB sajaknya ya. Kalau kalian ya, kalau kalian nanti buat pantun, dilihat belakangnya harus bersajak ABAB ya teman-teman. Sajaknya itu baris 1 sama baris 3 itu sama, harus AA, belakangnya harus sama. Kemudian baris 2 dan baris 4 itu juga harus sama ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Bagian-bagian pantun. Yang pertama sampiran ya teman-teman. Bagian-bagian pantun yang pertama sampiran. Terdiri dari 2 baris, yaitu 2 baris pertama. Lihat ya, sampiran itu ada di 2 baris pertama, dari baris 1 dan 2. Ingat, sampiran itu yang di atas ya teman-teman ya. Yang di awal, di baris 1, 2 itu namanya sampiran ya. Kemudian yang kedua adalah isi. Isi itu ada di baris terakhir, 2 baris terakhir. Atau bisa dikatakan di baris 3 dan 4. Dinamakan isi. Yang baris 2 baris terakhir, yang 3, baris 3 dan 4 itu namanya isi pantun. Ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan lagi? Ada yang masih belum mengerti atau masih bingung? Sudah paham semuanya? Mas Raffi? Belakangnya itu kayak harus sama gitu kan. Iya, yang belakangnya itu yang di sini ya, yang bersajak ABAB. Dilihat ya. Siapa ini yang tanya ya? Bunga ranum buahnya lebat. Air perigi terasa hangat. Assalamualaikum anak hebat. Sambut pagi penuh semangat. Nah, ini yang sama. Baris dilihat ya Mbak ya. Baris 1 dan 3. Baris 1 dan 3. Belakangnya itu kan ada bat. Berarti sama. Ya, AA harus sama ya. Baris 1 dan 3 itu belakangnya harus sama. Kemudian yang baris kedua, 2 dan 4. Dilihat lagi. 2 dan 4 itu belakangnya kan ngat ya. Ngat. Yang baris keempat juga ngat. Berarti sama ya. A, B, gini ya. Baris 2 dan 4 kan sama. Ngat. Baris 1, 2. Baris 1, 3. Baris 1, 3 itu kan yang belakangnya bat. Berarti yang belakangnya juga ngat. Baris 2 dan 4 ngat. Berarti ini sajaknya itu harus beda ya di setiap baitnya. Di setiap barisnya ya. Bait 1, baris 1 dan baris 3 itu sama harus bersajak AA ya. Dan baris 2 dan baris 4 itu juga harus sama ya. Enggak boleh sajaknya kalau AA, BB itu salah, bukan ciri-ciri dari pantun. Ciri-ciri pantun itu sajaknya ABAB. Di setiap baris itu berbeda, tapi
Belakangnya ini, di belakangnya itu di baris 1, untuk baris 1 dan 3 itu harus sama, 2 dan 4 itu juga harus sama. Ya, A, B, A, B. Di sini ada yang masih bingung? Halo semuanya. Gitu loh. Ya. Ustazah lanjutkan. Nah, ini contohnya. Makan nasi liwet ditambah telur. Dimakannya hangat-hangat. Pagi hari olahraga teratur agar badan tetap sehat. Ini yang merupakan sampiran adalah yang 2 baris awal ya teman-teman. Baris 1 dan 2 ya, merupakan sampiran. Sampirannya itu makan nasi liwet ditambah telur. Dimakannya hangat-hangat. Dimakannya hangat-hangat. Itu merupakan sampirannya. Untuk isinya, isi dari pantunnya ini adalah pagi hari olahraga teratur agar badan tetap sehat. Nah, isinya seperti itu. Yang tadi yang bersajak ABAB, ini dilihat juga ya teman-teman ya. Makan nasi liwet ditambah telur. Nah, dimakannya hangat-hangat. Pagi hari olahraga teratur agar badan tetap sehat. Dilihat belakangnya, yang baris 1, baris 3. Yang baris 1 dan 3. Itu kan sama ya teman-teman. Ur, ya. Belakangnya kan ur. Kemudian di baris kedua dan keempat. At. Ya, kan sama juga. Kalau buat pantun itu berarti baris 1 dan baris 3 itu harus sama belakangnya. Kalau ur. Ya, kalau baris 1 berarti baris ketiganya juga ya. Kalau misalnya baris ketiganya berarti itu bukan pantun itu ya. Oke, kemudian yang baris keduanya kalau berarti baris keempatnya juga ya, harus sama. Bersajaknya berarti harus ABAB. Ya, teman-teman ya. Belakangnya disamakan. Baris 1 baris 1 3 itu harus sama. 2 4 juga harus sama. Yang penting pokoknya apa itu? Sajaknya harus ABAB gitu. Ya, teman-teman. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Yang lainnya, ada yang masih bingung? Yuk tanya. Nanti kalau nggak tanya, Ustazah nggak tahu kalian paham atau tidak ya. Kalau diam terus gini ya teman-teman ya. Mbak Yanda, sudah paham? Paham, Us. Oke, yang lainnya bagaimana? Mas Nahyan, sudah paham? Paham, sudah paham. Ki, belum paham? Sudah. Sudah paham semuanya? Lanjut ya. Oke, macam-macam pantun. Yang pertama itu pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Yang kedua, pantun berdasarkan isinya ya teman-teman ya. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia pantunnya. Oke, yang pertama pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Yang pertama adalah pantun anak. Pantun anak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Ya, yang penting pantun anak itu tentang kayak masa anak-anak ya teman-teman pastinya ya. Untuk pantun anak itu bertema anak-anak pastinya. Kemudian yang kedua, pantun mengenai kehidupan masa muda. Pantun orang muda adalah pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan juga bisa, hubungan asmara, dan rumah tangga atau perasaan kasih, sayang, iba, iri, dan nasib. Gitu. Biasanya itu pantun orang muda. Kalian kan masih anak-anak, berarti cocoknya itu buat pantun anak-anak saja ya. Jangan lihat pantun orang muda, biasanya itu tentang percintaan gitu ya. Masih belum waktunya kalian ya. Oke, untuk yang ketiga itu pantun orang tua. Pantun orang tua biasanya itu mengenai pantun yang mengenai orang tua, mengenai adat, budaya, agama, dan nasihat. Biasanya pantun orang tua itu berisi nasihat ya teman-teman. Nasihat tentang agama, tentang budaya. Gitu.
Nah, dari sini tentang pantun ini, ada yang ditanyakan lagi? Pantun tadi, macam-macam pantun tadi dibagi menjadi berapa? Macam-macam pantun, ada berapa tadi? Mas Furkon? 4. Macam-macam pantun? 3. 4. Ayo, nggak nyimak berarti ya. 2. Macam-macam pantun itu ada 2 ya. Yang pertama itu pantun berdasarkan siklus kehidupan ya atau usia. Yang kedua pantun berdasarkan isinya. Nah, pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia itu dibagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat tadi barusan disampaikan sama Ustazah? 3. Ya, ada 3. Yang pertama Pantun anak-anak, ya, pantun orang muda, pantun ya. orang tua. Oke, pantun anak-anak, pantun orang muda, pantun orang tua. Diingat ya, mudah mengingatnya. Pantun usia berdasarkan usia, berarti ada anak-anak, ada orang muda, ada orang tua. Ya, mudah ya kan mengingatnya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, ini contoh pantun dari yang berdasarkan usia tadi ya. Untuk pantun anak. Batu-batu jatuh terbelah, kelapa habis dimakan tupai. Minta maaf kalau bersalah, itulah tanda anak yang pandai. Nah, itu merupakan contoh dari pantun anak ya teman-teman. Ajakan ya, berisi ajakan atau sukacitanya ya. Yang kedua adalah pantun orang muda. Siapa yang membacakan untuk pantun orang muda? Jangan menulis di atas kaca. Mari menulis di atas meja. Untuk apa menangis karena cinta? Lebih baik menangis karena dosa. Nah, itu untuk biasanya pantun orang muda itu kan ada cinta-cintaannya gitu ya. Tapi yang terakhir adalah ada nasihatnya, lebih baik menangis karena dosa ya teman-teman daripada menangis karena cinta. Oke. Untuk yang pantun orang tua, siapa yang mau membacakan pantun orang tua? Bersepeda berjalan di atas Mbak Sisa. kaki mengayuh. Ayo Mas Orfa, nggak apa-apa, dilanjutkan. Bersepeda berjalan di atas roda, kaki mengayuh, sepeda membawa banyak belajar di waktu muda, jangan menyesal di waktu tua. Untuk pantun orang tua tadi kan isinya ada yang nasihat, agama, kebudayaan. Nah, ini contoh dari pantun orang tua itu kan ada nasihatnya ya. Ada nasihatnya. Banyak belajar di waktu muda. Nah, untuk kalian-kalian karena ini masih muda ya. Untuk kalian yang masih muda ini belajarnya yang sungguh-sungguh ya. Biar jaya banyak ya. Biar nanti di waktu tua itu kalian itu tidak menyesal ya teman-teman ya. Karena di masa tua itu biasanya itu waktu penyesalan ya, biar nggak menyesal di waktu tua. Kita hari ini kan masih muda, masih panjang perjalanannya, kita manfaatkan waktunya untuk belajar ya teman-teman ya, belajar yang baik, meraih cita-cita ya, belajar yang sungguh-sungguh juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dilihat juga ya untuk sajak AB-AB-nya, setiap barisnya itu kan sama ya, yang baris 1 dan 3. Ini untuk yang pantun anak dilihat. Batu-batu jatuh terbelah. Ini baris 1 dan baris 3 dilihat. Minta maaf kalau bersalah. Nah, belakangnya ini kan ada lah. Ya, sama ya teman-teman. Lah. Kemudian yang baris kedua dan 4 dilihat. 2 dan 4. Kelapa habis dimakan tupai. Itulah tanda anak yang pandai. Berarti I. Ya, I. Belakangnya I. Sama juga ya. Baris 1, baris 3. Berarti pokoknya itu yang 2 huruf belakang harus sama gitu kan? Iya, sama. 2 huruf belakang harus sama. Apa Mas Perva? Yang orang muda. Kaca kok sama gini. Mana orang muda? Dilihat belakangnya, ya. Kan orang muda nggak cocok, Gus. Nggak A, B, A, B, tapi A, B, C, D.
A. Oke, nanti direvisi sama Ustazah ya nanti ya. Berarti kalian sudah bisa ya, sudah paham ya untuk itunya apa? Untuk pantun ya, mengenai pantunnya ya. Wah, terima kasih teman-teman sudah mengingatkan Ustazah. Nanti direvisi sama Ustazah. Tadi kalian sudah paham untuk pantun ya, bersaja api-apinya ya. Untuk yang pantun orang tua sudah benar atau belum itu? A. Ya benar. Benar. Nah, Aus. ini misalnya Ini dua bisa satu huruf atau bisa dua huruf ya teman-teman. Nah, untuk yang pantun orang tua, ini kan baris 1 sama baris 3 sama ya, dada ya. Untuk yang baris kedua dan keempat ini kan AA sama A-nya ya. Nggak harus dua huruf, bisa satu huruf juga ya. Berarti boleh yang sama hurufnya itu boleh dua huruf atau satu huruf? Oh ya boleh. Yang penting saja ABAB ya. Di baris 1, baris 3 itu harus sama, kemudian harus di baris kedua dan 4 juga harus sama ya. Oke. Ustazah lanjutkan lagi. Nah, sekarang pantun berdasarkan isinya ya teman-teman ya. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka itu biasanya berisi hal-hal yang melucu dan menarik ya. Kemudian yang kedua, pantun nasihat. Pantun nasihat ini biasanya berisi nasihat dengan tujuan mendidik, memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki itu biasanya itu berisi tentang teka-teki pemberi teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas. Seperti Upin Ipin ya kemarin yang biasanya Jarcip itu ya memberikan pantun teka-teki, atau si Kak Ros sama Opa itu kan ada yang episode pantun itu ya, balas-balasan pantun. Ya, episode pantun. Nah, itu. Kemudian yang keempat, pantun kiasan. Pantun kiasan itu perumpamaan ya teman-teman, atau diibaratkan. Biasanya itu digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat ya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan lagi tentang isi pantun. Pantun berdasarkan isinya. Pak. Saya Ustazah lanjut lagi kalau gitu. Ini dari contoh-contoh dari pantun tadi ya teman-teman. Oke, yang pertama pantun jenaka. Siapa yang mau membacakan? Mbak Sesa silakan. Yang pantun jenaka. Sana kosong, di sini kosong, tidak ada batang tembakau. Bukan aku berkata bohong, ada kata memikul kerbau. Adakah kata memikul kerbau? Itu agak lucu ya teman-teman ya, atau garing gitu pantunnya. Oke, untuk yang pantun nasihat siapa yang mau membacakan? Pantun teka-teki yang membacakan. Oke, silakan Mbak Aurel. Pantun nasihat. Berkicau indah burung terkukur, numpang mandi dekat sumur. Siapa orang pandai bersyukur, hidup akan semakin makmur. Sehatnya bagus ya teman-teman. Siapa orang yang pandai bersyukur, hidup akan semakin makmur. Kita kalau jadi orang yang selalu bersyukur, insya Allah nanti hidupnya akan semakin makmur ya teman-teman. Nasihatnya bagus sekali, pantun nasihatnya ya. Oke, selanjutnya pantun teka-teki. Siapa yang mau membacakan? Ayo gantian Mbak Sesa. Jangan Mbak Sesa terus. Oke, silakan yang mau membacakan Mas Furkon. Kalau Tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau Tuan bijak bestari, binatang apa tanduk di hidung? Yaitu adalah badak. Oke, pintar Mas Furkon. Badak. Badak tanduk di hidung. Badak. Badak apa itu, Mas?
Badak bercula Sumbu. satu atau badak Jawa atau kan badak ada jenisnya. Badak bertulas. Badak Badak bertulas bercula satu. satu. Badak bercula satu itu ada di mana, Mas Furkon? Kan? Ya, ada di taman apa? Taman safari apa? Ujung Kulon. Di ujung Kulon, Mas. Ya, oke. Sekarang yang pantun kiasan. Siapa yang mau membacakan? Pantun kiasan. Siapa yang mau membacakan? Oke, Mas Hiso. Mas Hiso boleh membacakan, Mas Hiso. Enggak, lalu. Oke, Mas Hatta. Kalau gitu, Mas Hatta. Berkicau indah burung tekukur, Pantun numpang kiasan. mandi dekat sumur. Pantun kiasan, Mas. Pantun kiasan. Diam lisan banyak merunung, lompat tinggi anak tupai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Iya, maksudnya ini apa? Ada yang tahu? Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Enggak tahu. Nggak tahu. Maksudnya ini gini ya, teman-teman. Kita itu mengharapkan sesuatu yang lebih, tapi kemampuan kita itu nggak nuntut, nggak bisa mencapainya gitu. Kemampuan kita itu nggak sampai segitu gitu. Jadi kayak berharapnya itu terlalu berlebihan, ya. Seperti itu, pantun kiasan itu ya. Jadi ini diumpamakan, hendak hati memeluk gunung. Kita itu mengharapkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang bagus, yang gede, tapi apalah daya kita hanya seorang butiran debu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, dilihat ya. Ini contoh-contoh dari pantunnya. Sajaknya ABAB kan? Sudah benar sajaknya ABAB atau ada yang salah? Dilihat. Di sini sajaknya sudah benar atau belum? Yang pantun jenaka sudah benar atau belum sajaknya ini ABAB? Benar. Ya, sudah benar. Kemudian yang pantun nasihat sudah benar atau belum? Kurmur kurmur. Oke, ABAB berarti ya. Yang belakang benar ya. Oke, yang pantun teka-teki. Ieng. Sudah benar ya? Yang pantun kiasan juga. Eng ai. Juga ABAB ya, teman. Sudah benar ya, teman-temannya. Oke, dari sini, dari pantun tadi, ada yang ditanyakan mengenai pantun. Tidak, Oke, kalau tidak, yang lainnya bagaimana? Mas Rizky kan sudah benar. Sudah tidak ada yang ditanyakan. Oke, yang lainnya bagaimana teman-teman? Yuk, yang lainnya. Kalau diam semuanya berarti Ustazah anggap sudah paham ya. Ustazah lanjutkan. Oke, tadi kan kita sudah bicara tentang pantun. Pantun itu kan karya seni Indonesia ya teman-teman, karya seni Melayu, merupakan warisan Nusantara juga. Nah, selain pantun itu ada tarian itu juga merupakan warisan Nusantara juga ya teman-teman, karya Nusantara juga. Oke, kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian, itu merupakan gambar apa? Silakan dijawab. Gambar apa itu teman-teman? Nari. Gambar penari. Tarian. Gambar penari yang apa? Yang menggunakan apa? Kipas. Pas, ada yang menggunakan mahkota, ada riasannya, ada aksesorisnya, ya teman-teman. Oke, hari ini kita juga akan belajar tentang properti tari. Properti tari. Ada yang tahu properti itu apa? Properti, teman-teman, ayo, properti. Mas Azmi. Pemilikan.
Properti kok pemilikan? Pemilikan. Properti. Maksudnya properti itu bukan kayak properti saham-saham, kayak penjualan-penjualan gitu ya. Bukan properti kayak gitu. Itu maksudnya itu properti itu. Nah, di sini properti tari adalah segala kelengkapan atau peralatan. Ya, kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya seni tari ya teman-teman. Properti itu beda ya dari properti yang kayak penanaman properti yang rumah-rumah itu beda ya. Karena ini properti tari, maksudnya itu kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari ya. Aksesorisnya yang menunjang untuk tari, misalnya busananya ya, kemudian riasannya, kemudian alat yang digunakan untuk tari itu apa ya. Gitu. Properti dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga atau kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busananya. Nah, dari busananya atau aksesorisnya seperti selendang, ya, panah, keris, itu sesuai dengan tarian yang akan ditampilkan. Kayak yang digambar ini kan ada tarian piring ya, teman-teman. Berarti propertinya apa? Pastinya itu piring, ya. Untuk propertinya. Kemudian ada selendangnya juga. Kemudian yang di bawah ini kan ada tari remo. Tari remo itu menggunakan apa? Propertinya. Berarti propertinya menggunakan selendang. Ya, dibuat gini. Siapa yang bisa tari remo? Siapa? Mas Rifki. Ini siapa yang coret-coret ya? Ayo, ayo. Dihapus. Ayo dihapus. Mas Aski. Ada kelihatan loh ya yang bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Makanya jangan coret-coret. Bisa dihapus, aku mencet tombol pensil. Ya, jangan dioret-oret ya, coret-coret ya teman-teman ya. Harus soli, aduh, kelas 5 ya. Kelas 5 ini sudah besar ya. Tadi aku cuma ngapus, tapi ini tombol yang ada gambar penanya annotate ini nggak bisa, nggak ada kontrolnya. Ustazah. Cuma nggak ada apa-apanya. Oke, jangan diulangi lagi ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Properti tari itu beda sama properti yang rumah-rumah tadi, rumah-rumah yang orang-orang jual-jual rumah gitu, sama properti gitu, sama properti itu beda ya. Properti tari ini merupakan kelengkapan atau alat yang digunakan untuk gerak tari, penunjang, alat penunjangnya ya. Misalnya kayak busananya, alat yang digunakannya ya, teman-teman. Oke, Ustazah lanjutkan lagi. Nah, kegunaan properti tari. Kegunaannya yang pertama, menambah nilai estetika atau keindahan dari karya tari tadi. Kemudian yang kedua, sebagai media penyampaian makna, agar penonton itu bisa langsung paham. Oh, maknanya itu karena seperti gambar yang di samping itu kan ada tari merak ya teman-teman. Berarti maknanya itu melambangkan itu gerakan merak. Merak itu kan indah. Nah, seperti itu. Ya teman-teman, ini kan busananya juga indah teman-teman ya, ada berwarna-warni, ada kepakan sayapnya merak juga. Gitu. Kemudian yang ketiga, perkuat karakter tokoh yang diperankan penari, memperkuat ya teman-teman, menunjukkan. Di situ kan di sampingnya itu kan ada tari merak. Di situ ada mahkotanya. Mahkotanya itu berbentuk burung merak. Berarti itu melambangkan karakternya itu. Karakter burung merak itu kan yang indah ya teman-teman ya. Ada kepakan sayapnya juga yang warna-warni gitu. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu juga memperjelas gerakan yang dilakukan. Gerakannya itu juga harus jelas. Memperjelas gerakannya. Karena burung merak kan mengebakkan sayap, berarti gerakannya juga mengebakkan sayap juga. Seperti itu. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan tentang properti tari. Kalau nggak ada, Ustazah lanjutkan. Oke, ini merupakan contoh dari contoh tarian dan propertinya ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada tari piring.
Tari piring berasal dari Sumatera Barat ya teman-teman ya. Properti yang digunakan adalah lilin. Ya, ini ya, lilin dan tatakan lilinnya. Ya, pastinya ini. Propertinya itu alatnya. Kan tari piring saja kok pakai lilin. Oh, iya tari lilin maksudnya itu. Tipe lagi ya teman-teman ya. Tari lilin namanya ya. Tari lilin. Tari lilin ini menggunakan lilin dan tatakan lilinnya. Oke. Yang kedua adalah tari jaipong. Tari jaipong itu menggunakan properti selendang atau sampur. Ada yang punya sampur di sini, sampur atau selendang. Yang biasa digunakan tari. Selendang. Tidak ada yang punya. Soalnya nanti itu Ustazah akan minta kalian mempraktekkan tari menggunakan properti. Apa Mbak Jasmine? Hah? Tadi siapa yang ngomongnya? Ustazah lanjutkan ya. Oke, yang ketiga adalah tari klono topeng. Nazil yang ngomong Ustazah. Oke, ya. Tari kelana topeng. Tari kelana topeng itu dari Cirebon, Jawa Barat. Propertinya pastinya, karena ini kelana topeng berarti propertinya menggunakan topeng dan menggunakan selendang. Ada selendangnya juga ini di bagian pinggangnya ya teman-teman. Ada topeng yang dipakai sama penarinya. Oke, yang keempat ada tari bondan dari Jawa Tengah. Propertinya ada kendi, ya kendi, membawa kendi. Si penarinya itu membawa kendi, membawa payung, ada boneka bayi dan selendangnya. Selendangnya itu untuk menggendong bayi ininya ya. Propertinya seperti itu. Contohnya properti itu alat yang digunakan untuk membantu penari itu ya teman-teman. Oke Mbak Nazil, ada yang ditanyakan tadi? Tadi tanya apa Mbak Nazil? Halo, cek teman-teman. Apa Mbak Nazil? Gak jelas Mbak Nazil, putus-putus suaranya. Cek teman-teman, suara Ustazah kedengaran? Halo. Cek teman-teman, suara Ustazah kedengaran? Halo, cek teman-teman. Kedengaran Halo. Mbak Nazil tadi ngomong apa? Mau tanya apa Mbak Nazil? Nggak jadi. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Yang selanjutnya adalah tari remo. Tari remo itu menggunakan selendang juga ya teman-teman. Kalian ya lihat tari remo, orang yang tari remo. Di sini sudah lihat semuanya, orang yang tari remo, penampilan tari remo. Ada yang sudah lihat? Sudah pernah lihat? Pernah satu kali. Iya satu kali. Penarinya menggunakan selendang ya teman-teman ya. Nggak pernah Ustazah. Kalau nggak pernah nanti lihat di searching di YouTube ya teman-teman yang nggak pernah lihat ya. Dilihat tari remo itu banyak di YouTube ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah tari pendet dari Bali. Nah, siapa yang di sini yang pernah jalan-jalan ke Bali? Aku. Nah, di situ kalian sudah pernah lihat ya. Penarinya itu menggunakan membawa janur yang berisi bunga ya teman-teman ya. Itu properti yang digunakan saat dia menari. Gini-gini matanya, taruh tali pendek itu. Bahkan Naya tertawa, bisa mempraktekkan.
Oke, dari sini ada yang ditanyakan lagi tentang properti tari, teman-teman. Properti tari itu sudah ya diingat ya. Yang alat yang digunakan untuk menari, menunjang penari itu melakukan tarian ya, teman-teman. Yang digunakan alat yang digunakan untuk tari. Dari tadi kan di situ ada selendang, ada bokornya, terus ada kendi ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah lanjutkan lagi. Nah, selain properti tadi ya, selain properti tadi, ada juga properti yang sangat menunjang kegiatan penari. Ya, yang pertama itu, yang kedua adalah tata busana dan tata rias dan tata busananya ya, teman-teman ya. Nah, pastinya kalau seorang penari itu kan ada make up-nya ya, teman-teman. Di make up ada yang cantik, ada yang serem, seperti itu ya, teman-teman. Make up-nya itu sesuai dengan apa yang akan ditarikan ya, tarian yang akan disampaikan ya, akan dipentaskan ya. Tata rias ini, diperhatikan ya, teman-teman. Tata rias ini berfungsi memperindah tarian dan tegas maknanya. Di mana di setiap penari itu kan ada riasan yang sangat mencolok gitu ya. Ada yang riasannya itu yang natural itu memperindah tarian dan mempertegas maknanya. Berarti di sini juga ada busana tariannya. Busana tariannya kan ada yang warna-warni, mencolok. Itu menyesuaikan tema tariannya juga ya, teman-teman ya. Dimana yang seperti ada di gambar di samping ini kan riasannya itu kan riasan yang sangat mencolok ya, teman-teman ya. Menggambarkan apa? Menggambarkan itu kebahagiaan juga. Kemudian busananya ini juga mencolok, warnanya merah, ada warna kuning ya, teman-teman, ada warna biru, warna hijau, warnanya sangat mencolok. Itu menyesuaikan temanya, tema tariannya ya, teman-teman ya. Oke, dari sini, dari tadi ya, yang pertama tadi kan ada pantun, kemudian properti tari. Ada yang masih bingung tentang pantun, tentang properti tari gitu. Ayo, silakan bertanya bagi yang mau tanya ya, teman-teman ya. Diizinkan tanya. Ya, Mas Hatta. Mas Rifki. Mas Rifki ngantuk? Mas Rifki? Ya, Us. Kalau ngantuk silakan wudhu dulu ya, teman-teman ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tentang pantun sama properti tari. Us, properti tari itu yang tata rias tari itu ribet, Us. Ribet? Ribet bagaimana? Biasanya penari itu kan ada orang make up-nya sendiri ya. Make over-nya sendiri. Make up-nya. Bukannya, Us. Bikinnya lo ribet. Bikinnya ribet? Enggak. Nanti enggak ribetnya bagaimananya ya? Enggak kok. Kalau penampilan yang nari-narinya itu maksudnya itu nari-narinya itu yang ribet. Nari-narinya yang ribet. Enggak ribet. Kalau kalian nanti dasar-dasarnya saja ya enggak ribet. Kalau keseluruhannya harus telaten itu ya baru harus belajar lagi, nggak ribet. Semuanya itu nggak ada yang ribet, teman-teman ya. Semuanya itu harus ada prosesnya. Nanti itu juga mudah juga. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk belajar juga akan mudah, nggak ribet ya, Mas Furkon. Oke, yang tadi ada yang ditanyakan untuk pantun sama properti tarinya. Ada yang ditanyakan. Mbak, yakin nggak ada yang ditanyakan, Mbak Yasmin? Ayo Mas Furkon, silakan dinyalakan kameranya. Ayo yang lainnya yang belum nyala kameranya. Oke, karena ini sudah menunjukkan waktu 8.31 ya, teman-teman. Karena tidak ada yang tanya juga, Ustazah anggap kalian sudah paham semuanya. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman untuk kegiatan hari ini. Oke. Ya, mohon maaf.
kita tutup dengan doa penutup majelis ya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.